Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Dito Wangsa di Skill Tree Talk lagi teman-teman. Dan ini sudah episode kesekian ya yang harusnya kalian tonton. Atau mungkin episode pertama kita nggak tahu ya, tergantung Mas Andi nanti ya, yang akan upload. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan subscribe sih yang udah pasti, nyalain loncengnya karena ilmu dan daging yang akan kalian temukan di Skill Tree Talk ini harusnya. Amin amin ya. Dan kali ini gue ngomongin sesuatu yang menjadi bagian paling sering terlupakan atau paling sering dianggap penting gak penting, padahal sangat penting di industri video game. Dan biasanya kalian yang baru bikin studio itu nggak terlalu mikirin hal ini, padahal ini adalah salah satu hal yang paling penting. Karena ya game yang udah kalian bikin tuh harus dijual, jangan lupa harus dijual. Kalau enggak kalian nggak bikin game lagi. Dan sudah bersama gue di sini dua orang yang luar biasa sekali ya. Yang pertama ada Sarah Johana dari Toge Production, Head of Marketing ya sekarang ya, luar biasa. Thank you sudah datang. Dan tentunya nih Bapak produser acara ini sendiri ya, Andi Lukito ya dari Akhir Pekan Studio, CEO-nya langsung dari Akhir Pekan Studio. Halo Mas. Apa kabar? Baik ya. Ngomongin marketing dan dua orang yang kayaknya emang cukup tajam dengan permarketingan video game ya. Tapi lu kenalin dulu deh masing-masing di Toge sebagai apa, kerjanya apa, dan Toge sekarang gimana? Silakan. Oke. Halo semuanya, aku Sarah Johana. Mungkin kalau teman-teman di industri game biasanya manggilnya Sajo disingkat. Saat ini aku jadi Head of Marketing di Toge Productions. Kalau misalnya belum pernah dengar Toge Productions, jadi kita ini developer dan publisher. Jadi kita bikin game sendiri, kita nge-publish game dari studio lain juga, dan kita berbasis di Tangerang, tapi kita punya kantor di Surabaya sama di Kediri. Saat ini kerjaanku ya apa ya? Namanya Head of Marketing, jadi memikirkan garis besarnya kayak marketingnya Toge seperti apa buat game-game kita, buat perusahaannya kita juga gitu. Mantap. Itu aja. Oke, luar biasa. Andi silakan. Halo semuanya, namaku Andi Lukito. Aku game director di Akhir Pekan Studio ya, CEO juga. Dan kita bikinnya game-game simulation baik di mobile dan juga Steam. Dan juga rencananya sih mungkin nanti ke konsol. Dan game director dan juga CEO. Marketingnya di mana nih? Karena kita belum sebesar Toge, jadi saya menjabat semuanya. Tapi ada tim marketing sendiri juga. Sudah ada sekarang? Ada. Berapa banyak sekarang? Akhir pekan ada berapa orang sekarang? Akhir pekan kita sekarang ada 14 orang. Oh. 14 orang. Yes, betul. Lumayan banyak. Toge sekarang udah berapa? Gue udah lama banget nggak pernah tahu ya? Oh, gue tahu dulu. Oh, tahu dulu. Iya, Avenger kan, doi. Kalau sekarang udah berapa nih? Sekarang 56 kayaknya. 56. Wow. Menyusul, saya akan menyusul. Jauh loh, masa dulu gue sempat masih di belasan. Iya dulu masih belasan. Waktu aku pertama kali join masih belasan 15 betul. 14. Oke lah, sekarang 56. Kalau nggak salah ya, kalau misalnya udah nambah berarti udah lebih. Akhirnya scale up juga ya. Iya. Mau nyampe berapa? 1000. Secukupnya aja. Pokoknya kalau misalnya nanti ternyata butuh bikin game lagi ya baru. hire lagi. Oke. Ini menarik karena Toge itu topiknya juga banyak. Sebagai developer dan juga publisher. Betul. Iya kan? Dan publisher itu identik dengan membantu marketing juga pasti. Andi pernah pakai Akhir Pekan publisher. Kita sih pernah game terakhir kami di Laundry itu kita pakai publisher. Siapa kalau boleh tahu? Nama publisher itu Playway, dia di Steam. Playway. Jadi kalau yang di Steam kita sama Playway, tapi kalau mobile selama ini selalu self publish. Dan ada satu episode ya teman-teman, pasti kita ngebahas tentang publishing juga dan publisher juga. Tapi kalau di sini kita mau fokus sama marketingnya. Artinya adalah hal yang oke, gue pengen tanya dulu dari Sajo kalau gitu. Apakah marketing itu bagian dari yang harus dikerjakan oleh publisher? Tentunya ya, karena tentunya. Kan ya. Oke. Sebenarnya mungkin bukan cuma publisher, tapi intinya lu bikin game, lu jualan game ya lu belajar marketing gitu dan harus melakukan marketing gitu kan. Nah, kalau publisher itu kita kan membantu menerbitkan gamenya mereka kan. Betul. Jadi kalau misalnya mereka kayak aduh kita pengen fokus buat ngerjain gamenya aja nih gitu, butuh bantuan support marketing dari publisher. Apalagi kan publisher biasanya udah punya koneksi, udah punya komunitasnya juga. Jadi ya memang salah satu tugas utamanya publisher adalah marketing gamenya tentunya. Oke. Berarti bagian dari yang dilakukan oleh publisher pasti salah satunya adalah memarketingkan gamenya juga. Dengan bekerja sama publisher, dapat nggak sisi itunya lu rasakan tidak bersama Playway? Kalau dibilang ada rasanya ada, tapi signifikan atau enggaknya itu bisa didebatkan sih. Kalau dalam konteksku sendiri selama ini sih belum begitu yang nggak sesuai target lah bisa dibilang. Tapi nggak bisa dipungkiri tetap ada bantuannya. Paling simpel adalah
kalau di marketing sama publisher kan publisher punya nama kan ya. Dari nama sendiri udah punya brand, orang lebih percaya gitu. Oh ini brand besar, saya mau deh beli dari gamenya gitu. Oke. Game dari publisher ini gue udah suka nih rata-rata gitu ya. Betul. Karena biasanya publisher tuh juga memilih game yang akan mereka publish, bener gak sih? Iya betul. Toge pun seperti itu ya? Iya kita juga gitu. Ini kayaknya nggak masuk deh sama kita, nggak akan. Oke. Paham. Paling berbeda di Toge, pernah game apa yang kayak dari semua game yang mungkin punya kemiripan atau karakteristik yang sama, yang paling beda yang pernah dipublish sama Toge? Yang paling beda ya. Karena akan punya challenge yang berbeda juga dalam marketingnya. Betul. Paling beda itu to the point kita pernah nge-publish board game. Jadi physical game. Baru tahu aku. Ya, itu tahun berapa ya? Sebelum pandemi kok. Jadi Sebelum pandemi. Ya, tahun 2018-an apa ya? Baru tahu. Judulnya adalah Judulnya adalah Oh no. Ding. aduh. Head of marketing lupa. Semoga tidak dipecat sama bos saya ya. Iya. Mas Kris lupa. Apa ya? Nggak apa. Nanti kita tulis di sini. Nanti tolong dicari. Ada di Tokopedia ya Togi Productions. Ya di situ. Tapi yang pasti itu challenging ya. Itu challenging banget karena beda banget kan soalnya jualan game digital yang dimana kita tuh kayak ya udah jualan di Steam, taruh di PlayStation, cara kita maksudnya kayak connect-connectan sama platformnya kan juga udah langsung gitu ya. Kita kan cuma tinggal titip jual gitu aja. Sedangkan waktu kita jualan board game itu tuh harus door to door nyamperin toko-tokonya, cafe board game, terus kayak mikirin ini kita mau konsinyasi atau mereka mau jual mau beli putus. Terus habis itu kita juga harus simulasiin. Terus belum lagi kalau misalnya kayak ternyata kartunya ada yang rusak atau apa, betul. Kita harus ganti. Sedangkan kalau misalnya di Steam ya udah refund aja gitu, bukan urusan kita. Oke. Gitu. Jadi strateginya beda ya. Beda banget, ngejualnya juga beda banget caranya. Menarik kan. Jadi kayak ya. Dan di Indonesia ada siapa lagi sih kalau kita ngomongin publisher? Yang lokal ya? Yang lokal publisher. Yang saya tahu di mobile namanya Nuon. Ya Nuon. Tapi Nuon juga udah nggak mobile doang. Noctua. Noctua emang ada? Ada. Dia itu publisher mobile. Oke. Kalau Nuon ya kayaknya game Steam juga ya. Nih yang sebelum sama Playway, sisanya self-publish. Self-publish terus. Oke, ini menarik. Toge juga pastinya self-publish duluan sampai akhirnya gue jadi publisher juga. Oke. Betul. Untuk yang baru memulai nih teman-teman yang nonton Skill Tree tentunya beragam, tapi mungkin gue asumsikan mayoritas ada di early stage mereka bikin ya, gitu ya. Mereka tuh harus mikirin marketing tuh kapan sih sebetulnya? Oke. Kalau aku cerita dari pengalamanku ya. Kalau dari aku sendiri sih lebih baik kalau di mobile itu tuh kita udah mulai promosin gamenya kayak beberapa bulan sebelum. Misalnya contoh 2 bulan sebelum kita udah mulai promosiin atau 3 bulan sebelum kita udah mulai promosiin. Jadi nggak harus dari awal banget. Tapi di sisi konteks kayak Steam misalnya, malah aku tuh dari awal banget promosiin juga malah lebih beneficial. Jadi kayak agak beda. Kalau mobile semakin dekat rilis promosiin, kalau dari Steam dari jauh pun mau promosiin lebih bagus malah. Oh, beda behaviornya. Kalau aku sih lihatnya kayak gitu. Bahkan ini jangan dilakuin sih menurut gue teman-teman. Kalau dulu ngomongin, ya udah pengalaman ya. Listener ya. Betul. Ada banyak publisher mobile di luar yang sukses-sukses, yang casualnya itu gila-gilaan. Mereka tuh nggak bikin gamenya, mereka bikin video iklannya dulu. Jadi mereka bikin video iklannya dulu. Kalau video iklannya rame, baru mereka bikin gamenya. Ada yang kayak gitu. Tapi itu menarik juga ya. Menarik banget emang. Menarik banget ya. Sebelum kita bikin gamenya, kita coba iklanin dulu nih. Iya. Wah rame nih, oke kita baru bikin gamenya. Betul. Karena market proof gitu ya. Exactly. Ya. Oke. Jadi sebetulnya tetap harus dipikirin jauh sebelum game akan dirilis. Betul. Jadi udah di plan dulu. Tetap harus ada bagian harus marketing yang lo pikirin. Betul. Karena gue yakin banget nih. Ada beberapa yang lagi nonton kayak belum kepikiran marketingnya sama sekali. Kayak nanti akan ngambilin publisher atau enggak. Tapi nanti kita tanya sama Mbak yang Sahri. Tapi yang pasti kalau gue ke belakang deh, Sajo. Kayak apakah Toge mengalami itu juga nggak sih kayak self publish berarti marketingnya dipikirin mulai kapan tuh biasanya? Apakah waktu masih dia belum jadi demo pun udah mulai dipikirin marketingnya atau apalagi lebih kencengnya kan di sosial media juga ya? Betul. Toge. To be fair kalau waktu awal-awal Toge berdiri ya kita juga nggak sampai mikirin marketing dulu ya. Which itu juga lesson learn-nya kita gitu. Jadi kita kayak ya udah kita bikin game aja dulu, nanti lihat mana yang laku gitu ya. Tapi kan sekarang kan Toge kan udah jadi publisher juga ya. Berarti kan kita juga udah risknya lumayan gede nih kalau misalnya kita gagal nih bukan game kita, nih game orang lain gitu kan. Nah, jadi kayak katanya Andi tadi juga emang marketing tuh nggak bisa apalagi terutama di ini ya di konsol sama PC itu tuh nggak bisa
deket-deket baru marketingin, atau misalnya kayak wah ini kita gamenya udah mau jadi, kita butuh publisher. Waduh, ini susah ya gitu. Tadi aja kan di mobile kan gitu ya, orang bikin iklannya dulu buat ngeliat ada yang suka atau enggak sih. Nah kita juga sebenarnya di Steam sama konsol gitu. Apalagi kan orang kan udah keluar duit duluan di depan. Nah kita berarti harus make sure orang mau nggak nih keluarin duit bahkan sebelum mainin gamenya. Jadi harus market validation dulu. Market validation istilahnya. Apa sih bentuk-bentuk kegiatan market validation tuh? Ada apa? Nah jadi sebelum market validation itu kan market research dulu ya. Jadi kita ngeriset pasar. Kita cari tahu nih orang-orang tuh sukanya main game apa sih, sekarang lagi trending apa, kita bisanya bikin game apa gitu kan. Kalau misalnya kita udah tahu, oh kita bisa bikin kayak game kayak gini nih, oh ternyata marketnya ada, oh ternyata audiensnya di sini. Nah kita mau ngetes kan, nih bener nggak nih nanti mereka mainin atau enggak. Nah kita keluarin demo, playtest, atau sekedar taruh aja di sosmed, ada nggak yang like gitu, ada nggak yang komen gitu kan. Nah itu kan buat ngevalidasi nih bener nggak gitu ada yang mau main. Nah kalau misalnya ada baru itu ya? Iya. Maksudnya data yang didapat adalah ada yang mau main atau tidak. Berarti tidak mengharapkan adanya feedback loh. Feedback kalau misalnya emang bikin playtest gitu-gitu pasti kita kan nyari feedback kan. Jadi tergantung cara kita ngevalidate-nya nih pakai apa gitu. Apakah cuma postingan sosmed, apakah playtest. Andi Lukito. Ya. Anda punya cara lain ya yang cukup berbeda menurut gue karena lu aktif di sosial media sebagai content creator. Betul. How beneficial? Kalau dibilang how beneficial, aku bahkan sampai ada data tuh dari aku kan upload video juga di YouTube, di TikTok misalnya, itu tuh kayak cuman contribute lebih less than 1% of the downloads. Bener loh. Beneran. Kenapa? Karena kita pas upload video, kita lihat kan, oke, viewsnya segini. Belum aku promosi ke siapa-siapa, pas kita lihat downloadsnya, ya ampun cuma segini misalnya, kayak kecil banget. Makanya aku kan dulu tuh mikir nggak penting lagi nih jadi content creator, tapi ternyata ada satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat beneficial, yaitu aku jadi lebih gampang cari koneksi. Karena sebagai content creator atau enggak lebih tepatnya punya presence lah di social media, kita reach out orang, ada ini orang jelas gitu, ini orang beneran, bukan palsu. Dan juga kelihatan kalau aku ada passionnya lah bisa dibilang. Jadi content creator pun kalau aku share, halo, permisi misalnya, misi Miao Auk, aku sound content creator, bla bla bla, aku bikin game, dia jadi tertarik, dia juga content creator, aku bantuin promosiin gitu. Jadi nggak secara langsung ya? Betul, malah benefitnya tuh lebih ke karena aku ada quote-unquote status lah ya, aku upload ke social media aktif, mereka jadi percaya, oke, ini orang beneran nih, bukan perusahaan yang kirim-kirim asal gitu. Berarti yang gue mau tanya selanjutnya buat Andi dulu adalah gimana ngereplika itu buat teman-teman yang juga memilih jalan yang sama mungkin. Secara beda loh, kayak Andi terkenal nih cukup. Berapa subscriber lu sekarang? 900. Dikit lagi 1 juta, ngeri kali. Iya kan? Oke lah, let's say nggak semua orang bisa punya kesempatan itu. Cuman apa yang bisa disarankan gitu ya, untuk mereka lakukan? Malah bahkan aku bilang cara yang aku lakuin tuh cukup sulit karena kan aku mainnya persona, which is muka aku sendiri. Tapi banyak developer mungkin yang nggak berani muncul di kamera kan ya, mainnya di belakang gitu. Nah itu banyak juga content creator, game dev studio tuh yang di belakang layar. Salah satunya adalah yang aku suka tuh Citampi. Jadi Ikan Asin itu sebuah studio. Mas Banu ya? Betul, nama Mas Banu. Dia tuh bikin sosial media di Instagramnya, itu followersnya udah di atas 50.000, udah jauh mengalahkanku. Gak ada muka sama sekali. Yang dia promosi apa? Gamenya sendiri aja. Tapi dia promosinya tuh kayak sebagai teman, kayak bayangkan kalian main game ini tapi lagi, jadi ada meme-nya juga, ada lucu-lucuannya. Jadi pas kita lihat nggak terlalu korporat, nggak kayak download gamenya sekarang juga, nggak usah kayak gitu, tapi lebih ke ini ada game lucu loh. Tapi tidak berarti download gamenya sekarang juga itu salah dong. Aku malah merasa di sosial media jangan hard selling. Justru hard selling itu mematahkan sih kalau menurutku. Tapi bukan berarti nggak ada. Jadi kalau aku lebih prefer soft selling di awal, mungkin di akhir call to action. Jadi kayak guys, kalian misalnya contoh game laundry kalian penasaran nggak sih punya toko usaha laundry? Nih kalau kalian punya usaha laundry kayak gini. Nah di akhir mungkin bilang, nah kalau kalian tertarik coba cek deh page ini. Nah gitu aja misalnya. Jadi lebih ke suggestion aja gitu, kayak instead of kayak ya itu ya, instead of hard selling yang terlalu maksa banget, lu harus download sekarang juga gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan kalian suka jangan lupa ya. Itu sekarang banyak banget. Betul, banyak. Kadang-kadang yang kasual itu juga sama. Iya kan itu. Betul. Kadang suruh download sekarang juga. Tapi ya menarik sih. Maksudnya kayak dipaksa banget enggak gitu ya. Tapi dibikin jadi kebayang-bayang terus juga menarik juga kan. Betul. Iya ya gitu. Tapi kalau ngomongin sosial media itu akan apalagi lu content creator,
akhirnya membuat community kan. Betul. Di dalamnya ada komunitas. Iya, betul, komunitas. Seberapa beneficial lagi kok kalau komunitas untuk bisa di-convert sebagai calon pemain? Kalau dari aku sih komunitas tuh benefitnya gede banget ya. Mereka itu provide, pertama mereka bantu di QA. Mereka mau testing gamenya tanpa kita bayar. Iya. Mereka happy banget ngebantu kita. Mereka juga niat lapor bug atau ada masalah pas udah live. Terus mereka juga bikin fan art, bikin share. Jadi bikin kita sebagai developer juga jadi makin semangat gitu. Ini ada orang beneran loh yang main gamenya sampai seantusias ini. Jadi itu sisi yang aku rasain. Tapi kalau ditanya apakah komunitasku kayak nyebarin download, jujur aja aku nggak tahu ya. Nggak sampai sedetail itu. Tapi yang pasti mau komunitas kecil kayak aku kan awalnya cuma 100 misalnya, cuma 100 member di server Discord. Sekarang kita udah di 2000. Itu kayak dari kecil pun udah kerasa banget. Karena dari satu orang dia tuh bisa ngebantu orang-orang lain. Jadi kayak ada yang masuk misi, aku ada masalah di sini, aku nyangkut di sini, dia yang bantu jelasin. Bahkan kita pun nggak usah turun tangan. Udah nggak turun lagi tuh ya? Betul. Itu aku rasain di Discord server. Dan sekarang di Steam juga kayak gitu. Karena aku kan emang baru expanding di Steam. Di Steam juga community-nya buset niat banget, tapi juga kaget. Mereka sampai bikin guide kan. Kayak aku ada bikin game dulu namanya Bakso Simulator. Yes, itu yang paling viral Anda. Dulu kan. Dulu game-nya kan English dan Indonesia doang. Ada seorang Steam user dari Jepang, dia bikin guide-nya full dalam bahasa Jepang. Aku nggak ngerti, aku nggak bikin game dalam Jepang, tapi dia bikinin. Jadi komen-komen dari guide itu juga bahasa Jepang semua. Jadi dia jelasin cara mainnya gimana gitu tuh. Aku kayak wah ini kita kesannya kayak kita jadi nggak kerja ya. tapi thank you banget, betul, bersyukur banget aku. Maka aku bilang komunitas tuh penting banget. Mau sekecil apapun tetap diprotect. Ya, gitu. Kita balik ke Mbak Sajo. Komunitasnya Togi juga. Lu juga community manager. Sebelumnya kan? Ya. Awal masuk di Togi tuh sebenarnya terima community manager. Community manager dulu gitu. Padahal hobinya gambar. Bisa. Ini gimana sih? Kenapa bukan jadi artis di Togi ini? Tapi kita kesampingkan itu community sampai sekarang di Togi masih tetap jadi peran yang penting juga dengan pandangan Andi yang tadi sama apa enggak? Yes, sama persis. Penting banget sih. Dan apa ya? Ya itu tadi ya, community itu kayak sebenarnya investment yang cukup apa ya, cukup berharga banget terutama buat game developer. Apalagi kan kalau misalnya kayak game premium, kita misalnya bikin satu game nih, misalnya kayak Space for the Unbound 8 tahun lagi gitu baru ada rilis game lagi gitu kan. Itu kan berarti kan kita harus gimana cara kita nge-keep mereka nih supaya tetap stay sama kita sampai kita nanti bertahun-tahun lagi baru rilis baru lagi gitu kan. Tuh. Dan apa ya, community itu juga of course ngebangunnya nggak mudah gitu ya, karena kan untuk bisa ngebangun komunitas tuh satu produknya kita sendiri juga harus bagus dulu. Kalau misalnya kita produknya juga nggak bagus ya pasti kan orang kayak susah gitu untuk bisa mensupport gamenya kan. Terus dari kitanya sendiri sebagai company, sebagai developer juga harus bisa menghargai bahwa ya in the end mereka ini nggak cuma sekedar consumer gitu, mereka tuh juga orang di balik layar yang benar-benar nge-support kita sepenuhnya gitu kan. Gitu. Jadi kitanya sendiri juga harus bisa ngasih lihat bahwa oh kita juga di sini buat support kalian. Kalau mereka kasih feedback kita dengerin, kalau mereka ada apa-apa juga kita bisa ada lah buat mereka gitu. Dan sekarang juga Togi udah banyak terbantu sama komunitas juga. Misalnya ini kita kayak event luar negeri ke US gitu-gitu. Kan kalau kita kirim banyak orang mahal ya. Nah, itu tuh kita di sana dibantu sama volunteer dari komunitasnya kita. Nice. Gitu. Free labor. Iya. Oke, kita kasih uang makan lah. Uang makan, uang parkir gitu-gitu. Tapi mereka makan bergizi ya. Bergizi. Gratis. Iya lah kan. Iya, makan gratis bergizi di US. Dan mereka yang volunteer gitu. Kita memang nyari sih di Discord. Jadi kayak kita open, ada nggak kita mau ke event di Aussie? Selalu ada. Kita di Jerman dapat, di US dapat, di Australia dapat. Di Australia tuh bahkan kayak ada satu moderator Discordnya kita. Sama itu kasusnya. Jadi kayak bahkan kita tuh developernya kayak kok dia bisa lebih tahu daripada kita ya. Bisa ngejelasin gamenya, terus bisa ngomong kayak wah ini jadi ceritanya sebelum developernya bikin ini mereka tuh bikin ini dulu. Oh iya juga ya. Kayak fansnya kita tuh lebih mengenal gitu. Buat gamenya lupa. Mungkin lebih ingat anak-anak komunitasnya. Betul banget. Tapi itu menarik sih. Oke, berarti apakah gitu ya? Teman-teman di sini juga yang akan bikin game nantinya gitu ya. Berarti kan penting kan mikirin ada community-nya. Community biasanya kan share by interest mereka terhadap gamenya. Atau interest terhadap genre-nya. Biasanya kan itu ya. Ngejaringnya gitu ya. Genre-nya mereka suka simulasi. Pasti orang-orang yang suka simulasi gitu kan. Togi dengan game-gamenya gitu ya, dengan yang narrative driven games dan sebagainya. Mereka semua setelah kalian berhasil kumpulin kayak gitu, selain tadi jadi volunteer apa segala macam. Kalau kita balik ke masalah marketing, apa yang bisa diutilize dari community yang sudah ada untuk urusan marketing? Oke.
Nggak tahu ya, kalau aku sih sendiri aku nggak begitu pakai mereka sebagai marketing tool ya, tapi lebih ke setiap ada game atau apa-apa, ada video atau apapun, kita pasti promosi, hey kalau kalian mau join server kita silakan join nih. Di situ kalau kalian mau lapor bug, mau baca apa, ada pertanyaan, tanyanya di situ. Jadi justru kalau aku sih merasa mereka bukan sebagai marketing tool, tapi lebih ke apa ya termnya ya, basically mereka yang ngejaga. Jadi marketing tuh yang mancing nih, pas udah dapat ikannya, kita udah dapat, nah komunitas kita tuh yang jaga nih biar ikannya baik gitu di dalam. Kasarnya gitu sih aku lihatnya. Berarti tidak lagi terlalu difokuskan atau di-utilize untuk membantu masalah marketing. Betul, ini. mereka nggak bantu sana. Kita yang cari. Tapi mungkin ya, possible dong mereka kayak jadi loyal, Evangelis. ya akhirnya ya. Pasti ada juga yang ear to ear Nah, kan, jadi yang advocate-nya yang juga, advokat betul. pasti ada juga. Kayak Tapi tadi. kita nggak begitu nge-track sih. Biar itu organik aja. Kalau Toge gimana? Saja. Sama sih, kita juga nggak pernah berusaha nge-utilize banget ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kita pengen mereka bisa bantuin kita, ya kita bantuin mereka juga gitu kan. Jadi misalnya kayak oh ya udah kita bikin aktivitas, misalnya nih kayak lomba fan art gitu buat anak-anak Discord kita. Jadi kan mereka kan Betul, wah ini kita bikin yuk. Padahal kita juga kalau mereka nggak mau bikin juga nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi karena kita provide something, kita kasih insentif, jadi mereka kan kayak yaudah gue semangat nih bikin fan art. Atau Betul. misalnya kayak oh kita bikin speedrun apa gitu, nanti kita share di sosial media, itu kan nanti kita bisa jadi bahan marketing. Tapi kalau mereka nggak mau ikut juga ya nggak apa-apa. Betul. Gitu. Nah, sih. Tapi dibikin Activision ya. Tetap dibikin. Dan itu sebenarnya juga buat ngejaga supaya mereka ada Iya. aktivitas juga gitu kan. Iya. Itu Lomba. salah satunya ya. Betul. Oke. Ini kalau misalnya Saju tadi cerita marketingin board game salah satu yang paling menarik. Kalau buat lu kayaknya challenge-nya lebih di saat lu transisi dari mobile ke Ke PC. Betul sih. Karena kan aku dari dulu emang selalu mobile. Secara PC taruh, tapi kayak taruh aja, nggak begitu pikirin. Tapi kemarin yang laundry memang aku kayak oke, kali ini kita bukan mobile first, PC first gitu. Dan challenge terbesar adalah aku sadar diri komunitasku kebanyakan mobile players dari Indonesia. Sementara targetku PC players dari luar negeri. Jadi ini udah kasar harus pikir 2 kali lah kasar. Nah yang aku utilize itu bukan social media kreatorku sendiri, tapi aku menggunakan sosial medianya akhir pekan sebagai official official studioku gitu. Jadi bukan aku sebagai andil gitu, tapi sebagai akhir pekannya, di mana aku reach out ke konten kreator luar semua gitu. Jadi kayak kita ada lebih dari 200 konten kreator itu dari luar semua. Tapi itu total kayak di bawah, mereka tuh nggak ada yang nyampe 50.000 subscriber, semua di bawah. Dan itu kita nyari sendiri, kayak kita googling, kita worth it banget. Itu kayak satu hal yang aku kasih tahu selalu ke semua game developer, cari konten kreator kecil, karena semakin kecil konten kreatornya semakin loyal fanbase-nya, karena masih cuma itu doang gitu loh. Setuju banget lagi. Dan itu benefit banget. Kayak aku ada satu konten kreator namanya Kanzalon, sekarang dia udah gede bahkan, kayak happy banget. Kita tuh reach out dia pas Kayak ikut jalan bareng ya jadinya. betul, dia belum nyampe 20.000 bahkan. Kita reach out, kita suka, kita follow di DM Instagram gitu, kita support, dan setiap game kita kirim aja. Sekarang dia kayaknya udah mau 100.000 deh. Dan malah jadi benefit kan, karena kita udah kenal duluan dari dulu. Iya. Dan pas dia udah gede ya, Good investment nih. iya, kita udah investasi kasarnya gitu loh. Dan mereka tuh karena mereka masih kecil, mereka malah happy kalau ada yang kasih mereka Steam key. Kita mau ajakin bikin konten yuk gitu. Bahkan dulu aku pernah sampai bikin campaign sama konten creator, kita cari konten creator yang dapat early access duluan nih gitu. Dan itu strategi yang gratis dan sangat efektif sih. Tapi lu semua cari sendiri. Kalau dalam konteks itu aku nyari sendiri. Aku sekarang baru tahu ada service kayak Keymailer misalnya. Itu kan satu yang paling besar. Tapi dulu aku nyari sendiri. Jadi aku kayak benar-benar search di YouTube, scrolling sampai page keberapa nggak tahu udah. Cari-cari terus. Gokil. Sajo, kalau Toge itu kan gue udah lihat beberapa kali muncul di Keymailer tuh. Gini. Jadi lu kayaknya emang udah utilize Semuanya. semua gokil kayak how to reach content creator dan segala macam. Ini masih banyak yang belum tahu loh. Maksudnya exist yang namanya Keymailer, exist yang namanya Lurkit. Sekarang apalagi maksudnya dulu ada Wufit, Ada Indie Boost. Indie Boost, Terminal Aku aja nggak tahu. Belum tahu. banyak banget. Ada Daredrop juga Betul, sekarang. betul. Itu banyak banget. Karena kebetulan gue juga reviewer game sebetulnya. Jadi gue pun dapat email dari mereka untuk akhirnya kerja sama. Banyak yang nggak tahu. Maksudnya banyak banget teman-teman developer game yang nggak tahu, yang taunya cuma naruh gamenya di Itch.io atau kayak gitu-gitu aja. Padahal di Keymailer tuh ini, boleh dong jelasin benefitnya apa sih ikut yang seperti itu? Instead of tadi udah dijelasin sama Andi lah. Kalau lu cari sendiri, ya kebayang lah sama teman-teman lu cari aja, lu coba reach out, mungkin nanti Andi bisa kasih kisi-kisinya reach outnya caranya gimana. Cuman sekarang coba jelasin platform
apa ya kita seperti itu kayak Keymaler gitu. Service content creator, jembatan. Iya kali ya. Content distribution kali ya. Buat key distribution. Key distribution sih lebih Key tepatnya. distribution. Betul. Apa yang paling sering dipakai sama Toge dan ya benefitnya apa dan seperti apa boleh dijelasin dong saja. Sebenarnya sih kalau Toge kenapa kita bisa pakai itu kan karena kalau misalnya kayak misalnya Indie Boost gitu-gitu itu kan sebenarnya kan kita campaign juga ya. Jadi kita ada taruh budget berapa banyak. Terus nanti baru konten kreator itu kayak bikin konten terus habis itu kayak mereka bilang ini gua ngebit ya. Ngebit kayak bakal main kontennya selama sekian jam atau sekian menit dengan harga segini gitu kan. Terus dia followernya segini. Jadi kayak kita ambil apa enggak gitu sampai budget kita yang kita taruh di situ habis gitu kan. Nah, tapi of course kayaknya banyak mungkin di Indonesia yang belum, mungkin gak cuma di Indonesia ya, banyak developer baru yang belum pakai itu karena ya of course harus keluarin duit kan. Sedangkan kan kita kan juga masih banyak yang indie kecil semuanya masih struggling nih dengan secara financial gitu ya. Bahkan buat Toge pun in the end setelah kita mencoba itu semua, tetap yang paling efektif tuh yang kita reach out personal sebenarnya. Sama balik kayak tadi. Maksudnya kita kan kadang kan kita juga berusaha cari tahu kan kayak mana sih yang lebih oke ya itu pakai Deaddraw, pakai Lurkit, pakai Keymaler. Tapi in the end yang conversionnya lebih kenceng entah ke wishlist atau ke sell itu ternyata yang kita reach out personal sebenarnya. Wow. Itu aku bener. Benar Ya, sekali. betul. Tepat sekali. Tapi itu bukan berarti nggak membantu sama sekali dong. Bukan berarti tidak membantu, betul. Soalnya dari yang kita cobain di yang ya key distribution itu ya kita kan juga jadi connect sama ternyata yang ini oke nih. Kita lanjutin secara personal ke depannya. Jadi menarik tuh. Iya. Ya, soalnya kan kadang kan ada yang mungkin kita juga kalau misalnya reach out personal kan belum tentu mereka mau bales kan. Tapi kan key distribution platform itu jadi jembatan buat kita kenalan sama kreator-kreator tersebut gitu. Jadi dari situ terus kayak yang ini oke kita lanjutin lah, oke kita email langsung gitu karena udah ada kontaknya. Gue punya pengalaman pribadi, mungkin gue ikut bantu share sedikit di sini ya. Ini baru pertama kali dari semua episode gue ikut sharing loh. Karena kebetulan gue relate gitu ya. Karena gue pernah banget akhirnya sampai sekarang berteman baik bahkan gara-gara Keymaler gitu. Jadi tapi kan awalnya Keymaler dulu ya. Karena di sana bisa ngasih coffee kan. Betul. Sebagai tanda terima kasih or something gue bisa ngasih coffee kayak apa ya, kayak tips aja kayak jajanin kopi betul istilahnya gitu ya. Ada satu game horor lucu menarik terus dia ngirim ininya gitu ya, lu mau cobain gak game gue dari Keymaler tapi terus gue kok lucu ya game gue coba gitu, terus gue bilang game lu akhirnya kita ngobrol segala macam sampai sekarang setiap dia ada apa segala macam dia pasti follow betul. Berarti udah suka sama konten yang lo bikin gitu dan ya. juga gue suka dengan ini ya pada akhirnya connected solution. Betul dan gue pun dapat insight yang sama Andi omongin tadi. Kan gue bingung gue minta berapa 5 dikasih sama dia dikasih berapa aja, gue mau activation nih bantu gue kasih dia bilang hal yang sama nih bahwa memang konten kreator yang tidak terlalu besar itu community-nya biasanya lebih loyal, solid, militan bisa dibilang. militan. Jadi kayak si konten kreatornya ini baru kejadian ya nggak boleh disebut NDA sih, cuman ada yang baru aja gue promote gitu ya, dan emang gue kebetulan suka banget juga. Itu wishlistnya tuh langsung naiknya tuh dahsyat gitu. Itu yang akhirnya bikin kita happy juga kan. Betul. Nah sekarang tipsnya untuk nge-reach out mereka gitu ya. Kalau nggak lewat situ lah. Tadi Andi bilang nge-reach out satu-satu, door to door ya. Door to door. Gimana caranya Andi? Yang pasti sih, aku sih kayak suka bagi ke 3 topik, ke 3 kategori. Kategori pertama tuh yang prioritas, kayak bener kita pengen ke dia. Mungkin kontennya cocok sama gamenya, mungkin kita suka dan seterusnya. Itu pasti pasti itu personal banget tulisannya. Kayak I've watched your content, bla 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 bla. Kita berdetail, kita kasih tahu. Dan kita kasih tahu nih ini game yang kita lagi bikin. Ya kalau pengen coba silakan. Sesimpel itu aja kalau yang prioritas. Nah kalau yang kategori kedua itu yang kita udah pernah misalnya. Jadi kita udah pernah. Nah itu bisa kita tawarin ulang. Tapi kadang kita kayak misalnya kita suka banget di contoh ya kayak Kanzalon tadi aku suka sebut. Karena dia salesku tuh naiknya gede banget. Hanya karena dia doang. Jadi kita tawarin boleh gak kita taruh lu Easter egg lagi di game berikut. Jadi buat mancing dia buat dia lebih appreciated lah gitu. Jadi kita taruh tuh Easter egg dia, reference dia. Itu bagus juga ya. Lucu juga ya. Taruhin Easter egg-nya biar hubungan juga. Iya jadi lebih betul. Karena benar kita thankful sama dia. Dan yang terakhir adalah yang lebih ke corporate lah ya. Jadi kayak kita bikin yang agak template terus kita kirim. Kayak silakan nih kalau mau cek. Agak blasting lah jadinya. Agak blasting. Itu yang ketiga. Nah kalau aku sih kalau di timku sendiri aku tuh pertama fokus yang prioritas dulu tuh. Yang mana yang kita incar. Let's say 20 20 ini kita
jangan sampai ada typo, benar-benar ketiknya benar. Nah, oke, udah kirim. Personal lah pokoknya. Personal ya, banget. Jatuhnya. Jadi gak kelihatan template banget lah. Terus yang kedua baru yang oke, kita pikirin yuk ini mau ditaruh gak Easter egg. Kalau ditaruh nggak usah yang kompleks-kompleks, kayak taruh gambar aja udah cukup, atau simbolnya atau ikonnya. Atau kita baru kirim. Dan terakhir ya agak blasting sih bisa dibilang. Kayak kita cari email, kita email gitu. Tapi kan udah ada listnya, jadi lebih gampang ya, udah bisa sedikit automate lah. Gitu. Oke. Di Togi gimana, Sojo? Atau itu tugas siapa juga yang biasanya melakukan ya kita approach personal. Tapi kalau Togi salah satunya mungkin gue tebak ya. Di event juga kali ya salah satunya karena aktif di event juga ya. Betul. Jadi sebenarnya kayak alasan Toge pergi ke event-event ini mungkin tadi nambahin sedikit yang seperti bahas si Andi juga sih. Jadi kayak orang kan suka bilang, "Wah, Toge nih kalau pergi ke event banyak banget gitu, terus jauh-jauh semua gitu kan." Sebenarnya apa sih yang diincar? Orang kan kadang mikirnya, "Oh, apa wishlistnya gitu-gitu." Justru kita nggak ngincer wishlist di sana. Justru nggak ngincer wishlist. Iya, apalagi maksudnya kalau misalnya kita kayak orang datang terus buat kamu bisa dapetin instan kamu harus wishlist ya. Itu kita nggak pernah begitu karena jadi kan wishlistnya kotor ya. Soalnya orang wishlist bukan karena mereka suka gamenya, orang wishlist karena dipaksa. Itu yang justru bahasanya lucu tuh. Wishlistnya jadi kotor. Iya. Jadi itu justru yang paling kita hindari sebenarnya kalau lagi event. Jadi kalau kita event kayak gitu tuh ya itu untuk ketemu orang-orang yang emang beneran suka sama gamenya, atau mungkin ketemu konten kreator yang kayak gila aja ada wish per month outbreak gue suka banget gitu kan. Terus habis itu ya udah dari situ kita ngobrol-ngobrol apa segala macam. Dan biasanya kan kalau pendekatan yang lebih personal tuh lebih bisa kejaga ya. Atau misalnya kalau cuma kita email doang takutnya nanti masuk spam atau apa gitu. Paham. Gitu sih. Jadi itu sebenarnya pergi ke event tuh salah satu investment kita juga ya buat menjalin hubungan jangka panjang tersebut gitu. Aku pengen tanya sih Kak, kalau Kakak ke event gitu emang bisa ketemu konten kreator? Bisa. Oh iya. Jadi kalau misalnya kayak kita kan baru kemarin bulan Mei ini pulang dari PAX East di Boston kan. Nah di Boston itu jadi mereka itu kan kreator-kreator yang datang ke Boston, mereka kan kalau misalnya konten kreator mereka punya tag sendiri ya. Betul. Nah dan mereka kan ketika mereka dapetin tag itu mereka daftar emailnya itu di-blast sama si PAX East ke semua developer yang datang. Jadi kita tuh dari sebulan sebelum, jadi itu kita bisa dapat kayak ribuan email konten kreator. Jadi saya dengan kita bayar datang ke event kita dapat ribuan email itu. Jadinya ya. Iya. Nah terus habis itu kita dari masih di Indo kita udah kirimin email ke mereka, kita bilang kita mau bawa game A B C D E, mau appointment nggak di boothnya kita. Dan kemarin pas di PAX itu full appointmentnya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seru-seru. Oke. Pengen sih aku, tertarik banget aku. Baru tau aku bisa kayak gini. Jadi yang kita kejar tuh sebenarnya itu. Buang duit nih segitu. Nggak apa-apa, soalnya worth it loh sebetulnya. Minta lagi ya. Mau dong. Oke. Dari oke. Kita wah ini banyak hal yang menarik sih. Kalau udah ngomongin marketing, karena ujung tombaknya dari karya lu di sebagai game developer adalah game lu terjual. Betul. Oh ya nggak semua, mungkin ada yang for hobi dan sebagainya. Oke. Tapi yang kita lagi omongin sekarang adalah mereka yang memang komersil. Tujuannya adalah untuk dagang. Jadi ya untuk dagang tentu lu butuh marketingin gitu ya. Dan marketing itu kan unik ya. Maksudnya kayak banyak hal yang bisa dicoba. Ada yang konten kreator, ada yang memang dari IP-nya. Kayaknya salah satunya kan kalau kita ngomongin Toge IP ya. Ngomongin si Gavi Talk dengan Freya-nya gitu ya. Dan sebagainya itu kan lebih main ke IP. Kalau lu lebih ke simulasi dan elunya sendiri yang dijual gitu ya. Banyak sekali. Oke. Kalau nih developer game yang masih sangat amat minim nih ya, kalau ngomongin masalah budget gitu. Oke. Iya kan? Budget gue bang ini ala kadarnya. Ya enggak? Bootstrap-nya juga sampai melintir bootstrapnya gitu kan. Bootstrapnya melintir dan pokoknya lagi struggling banget. Sedangkan dia udah tahu bahwa this is the time buat dia mulai marketingnya. Paling sederhana, tapi mungkin efektif. Menurut kalian berdua apa sih? Dengan budget yang ala kadar ya? Mungkin aku ya, karena aku kan ya baru kayak 3 tahun lalu aku kan kayak gitu kan. Gitu ya? 3 tahun lalu itu tadi Anda yang saya ngomongin. Zero money kan. Dan ya juga sambil kerja kan, sambil gawe. Ya kalau dari aku sih paling penting ya sosial media sih. Sosial media itu alat yang sangat-sangat bagus dipakai. Dan aku tahu banyak yang nggak jago sosial media. Ya belajar. Belajarnya simple kok, kayak cara bikin caption yang rapi. Ya sesimpel itu aja sangat ngefek gitu. Jadi kalau kalian bisa, apalagi dengan era sekarang TikTok, Instagram Reel itu bisa bikin game meledak dengan mudah. Itu tuh kalian pelajarin aja sosial medianya. Dan yang terpenting adalah kalau udah ada social media presence, kayak kalian udah upload 6 video, 6 reel atau post lah tentang gamenya, kalian reach out ke content creator yang relatif kecil. Kan gampang kan, kalian tinggal search aja di YouTube,
Mungkin ya kalau ditanya perlu budget gak ya perlu kuota sih. Itu aja Ya kan. udah itu aja. Itu aja kalian searching aja. Harusnya kalau kalian bisa bikin game punya kuota lah ya. Oh betul. Ya, Cari harusnya aja, punya sih. cari aja yang kayak aku dulu listku tuh banyak banget di bawah 10.000 subscriber. Ya. Cari yang di bawah 10.000 terus kalian kasih dan hopefully ya mereka bakal mainin. Iya. Gitu. Kalau misalnya mereka nggak main gimana? Ya nggak apa-apa. Lakuin lagi ke Ya, betul, next betul, game. betul. Begitu terus karena ya nggak mungkin game pertama kalian langsung marketing langsung sukses. Nggak mungkin. Gitu ya. Itu terlalu ambisius lah mikirannya. Cobalah next game kedua, game ketiga. Oke. Mungkin sampai game ke-10 kali baru bisa. Iya. Gitu sih kalau aku. Oke, itu saja apa? Kalau misalnya dengan minim budget ya. Minim budget lah, maksudnya kayak masih early stage, maksudnya kayak dia masih ya. Tapi dia udah tahu setelah nonton podcast ini, wah, gue berarti di titik ini tuh gue harus mulai marketingin game gue. Kalau misalnya minim budget sih kan orang kan selalu bilang time is money ya. Time is Jadi either lu keluarin duit atau lu keluarin waktu gitu. Nah, setuju banget. Jadi kalau misalnya nggak mau keluarin duit ya keluarin waktu. Iya benar. Jadi orang kan kadang kan kalau misalnya punya duit ya bayar aja saja buat ngerjain marketingnya gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya nggak ada duit ya berarti harus Ya, lo kerjain sendiri. ya masuklah ke TikTok, masuklah ke Twitter, masuklah ke Instagram gitu. Kalau misalnya memang kayak aduh gue developer nih kan orang biasa gitu, gue nggak suka ya itu tadi lebih di depan kamera, capek buat ngurusin nulis-nulis, sosmed, ya udah keluarin duit. Iya. Udah Nah, pilihannya itu ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau buat mempermudahnya sih intinya ujung-ujungnya kan marketingin game itu kan harus produknya bagus dulu ya. Produknya kalau misalnya emang nggak tepat sasaran dan nggak bagus ya di marketing gimana pun ya nggak bakal nyampe gitu kan. Betul. Jadi intinya harus ngerti dulu kalian tuh bikin gamenya apa. Terus kalau misalnya kita udah bikin game, saya kayak Toge kan ada Coffee Talk, ada Crickstone Tactic, ada Whisper Mountain Outbreak, Space for the Unbound, beda semua tuh genrenya kan. Sebetulnya beda. Iya. Tapi sama gue salut ya sama Toge, gara-gara dia ngomongin gitu ya. Beda-beda, tapi gue ngerti ini game Toge. Ada identitas. Berasa ya. Mahal gitu. Mahal. Nah, Betul, jadi kayak Coffee Talk, Crickstone itu tuh cara marketingnya beda. Coffee Talk nih, orang tuh nggak ada yang kayak buka-buka Reddit terus kayak nge-share soal Coffee Talk atau misalnya di Twitch gitu. Mereka tuh biasanya tuh ya ada di Instagram, ada di TikTok, yang kreatornya tuh market cozy. behaviornya juga beda ya. Iya, betul. Wow. Gak mungkin kayak mereka tiba-tiba buka Reddit tuh kayak market apa Tidak ya? di sana Tidak dia di ya. sana. Iya. Tapi Crickstone kagak ada di TikTok. Ada. Betul. Di Crickstone di Reddit. Reddit. Di Reddit. Gitu. I see. Jadi kan sebenarnya kita tinggal fokus aja. Oh, kalau udah tahu bikin gamenya cozy, ya udah gak usah pedulin sosmed lain. Fokus ke sosmed orang-orangnya di mana. Oh, TikTok sama Instagram ya udah di situ aja gitu. Kalau misalnya kayak bikin game kayak Crickstone, ya nggak usah joget-joget di TikTok, nggak ada yang lihat. Betul. Tet dor-dor. Nggak lucu. Iya. Ya. Mendingan langsung Geli, aja ya. ke YouTube, langsung ke YouTube cari Splattercat kayak siapa kayak gitu yang bisa betul. biasa main game kayak gitu atau ke Reddit. Gitu. Dan lu Betul. yakin dia akan tertarik dengan game tipe. Iya Betul betul. banget. Jadi kayak tapi kan untuk kita bisa tahu gitu kita harus ngerti kita bikin game apa buat Yes. siapa. Dan aku ada sedikit tambahan bahkan tadi Kak Sajo bilang market research which is itu penting banget. Bahkan influencer yang kita kejar juga di research dulu. Research dulu, nggak sembarangan, jangan kan? langsung Betul. misal kalian bikin game horor, kalian kasihnya ke cozy game YouTuber yang nggak ngefek. Buat dia kayak nggak, gue juga nggak suka. Iya, carinya emang ini emang kalau kayak aku simulasi, carinya konten kreator yang simulasi. Simulasi aja. Betul. Benar. Setuju. Sesuai target lah. Sesuai target. Tapi gini ya, berarti jago nggak nyelu marketing dimulai salah satunya dari lu juga niat untuk belajar riset yang baik Betul. ya. Betul. Karena kan percuma ya kalau marketingin kayak misalnya dia beli di tempat yang salah. Iya kan sama aja kayak gitu kan analoginya. Betul banget. Artinya adalah ya sebelum yo beli dan waktu lu terbuang, buang waktu lu dulu buat belajar risetnya juga ya. Yes, penting banget. Belajar riset tuh penting banget. Betul. Bisa sendiri gak sih Bang belajar riset, Mbak? Bisa banget sih. Market research itu kayak itu ilmu pertama yang aku pelajarin sebelum masuk game. Karena kalau nggak bisa market research ya mau jual apa? Betul. Oke. Tapi balik lagi tapi kalau tujuan bikin game buat komersil. Betul. Kalau emang passion ya itu kan beda cerita. Nah, kalau emang cuma hobi doang mah ya udah. Ya gitu. udah. Kan memang nggak mengincar Iya. returnnya. Betul. Exactly. Menarik. Tapi berarti oke, semua kalau gue rangkum berarti kalau lu nggak punya budget segala macam ya manfaatkan apa yang ada dan yang tersedia secara cuma-cuma ya luangin waktu lu gitu ya. Itu bayar waktunya dengan itu karena lu nggak punya duit, let's say. Yang kedua adalah tentukan sosial media yang tepat untuk game lu itu dapatnya dari research ya. Betul. Berarti. Tapi ya kalau untuk game simulasi let's say, yang paling impactful nih sosial media apa yang lo pilih? YouTube bukan sosial media sih, tapi ya YouTube sih yang aku Termasuk sih menurut gue udah jadi kayak sosial media. atau karena aku sih YouTube karena kebanyakan simulator streamer itu di YouTube. Gitu. Twitch juga ada tapi
aku lebih fokusnya ke YouTube karena lebih gampang reach out-nya juga. Mungkin karena aku personalnya juga di YouTube ya. Tapi Twitch dan YouTube sih fokus utama. Tetap jadi nomor 1 YouTube, nomor 2 Twitch. Oke. Saya jawab apa? Sosial media yang akan Anda rekomendasikan terhadap teman-teman untuk disentuh pertama. Sebenarnya dulu aku selalu bilang Twitter. Tapi akhir-akhir ini Twitter kayak lagi Agak lucu ya. agak lucu karena gini, karena sosial media lain itu kena regional lock, apalagi TikTok ya. TikTok tuh kayak nggak bisa nembus dari keluar Indonesia gitu. Betul. Instagram pun juga sama, agak susah gitu buat nembus keluar dari regionnya kita gitu. Sedangkan Twitter tuh sangat global sekali dulu. Sekarang sebenarnya juga sih, tapi sekarang tuh kayak entah kenapa algoritmanya tuh kayak agak. Aku nggak pernah masuk Twitter jadi nggak tahu. Ya Twitter tuh soalnya paling gampang. Jadi dulu itu yang selalu di-utilize actually sama Toge buat kayak nge-reach out. Works lagi. Menurut gue works sih. Personanya Toge di Twitter tuh udah mantap. I see. Cuman sekarang nih akhir-akhir ini Twitter lagi sering error juga semenjak ya semenjak Elon semenjak berubah nama gitu. Itu sih. Oke. Jadi sebetulnya tergantung lu research dulu lah ya mau kemana. Mendingan cari tahu. Oke. Ini waktunya ya sebetulnya. Cuman gue masih ada beberapa lah. Kita coba tabrak dikit lah ya. Oke. Karena gue penasaran banget. Gue juga karena content creator dan yang gue lakukan adalah mereview gamenya. Yes. Sebetulnya gue berarti kan yang salah satunya kan Toge juga ke anak tua juga ngirim press release dan segala. Toge adalah salah satu dari sekian banyak game developer lokal yang kalau ngirim press release itu cukup lengkap ya Mas Randy. Apa yang kita butuhin tuh ada di dalam sana semua, gitu ya. Kalau buat gue pribadi, sebagai content creator itu sangat kebantu sekali saat dijelaskan apa key pointnya atau talking pointnya atau strong pointnya dari game lu di press release. Karena game udah semakin banyak dan semakin wah. Betul. Kadang-kadang kita mau beritainnya itu bingung. Betul. Strong pointnya apa? Betul banget. Maka Ricky Miller udah biasa tuh strong pointnya apa, mirip dengan game apa, itu tuh harusnya ada. Dan gue rasa masih banyak banget teman-teman yang harus belajar bahwa bikin press release tuh betul banget sih. Harus bisa mungkin membantu konten kreatornya untuk nggak lagi mikir terlalu banyak. Jadi take actionnya untuk langsung memberitakan tuh cepet dibanding itu. Tapi itu salah satu yang mungkin harus bentuknya agar teman-teman tuh jadi bahkan aku merasa banyak game dev gak tahu press kit atau press release. Masa sih? Banyak yang gak tahu. Masih banyak Media yang kit belum gak tahu tahu sama sekali. Bahkan kayak kata-kata kayak sesimpel embargo gitu juga masih banyak yang belum bingung. Tahu. Wow. Ya maybe mungkin dimulai dari situ. Kayaknya Kak Sajo yang paling appropriate untuk jawab ini sih. Iya gimana? Maksudnya kayak propernya kan sekecil apapun studio lo, sebaru apapun game lo, ya itu harus kalau dilakukan tuh membantu banget lo. Nge-breakdown game lo. Gini deh, sesederhana gini deh. Gue dapat satu game bagus, gamenya menarik gitu ya, dan gue udah tahu strong point-nya apa, tanpa dia harus kasih tahu. Yes. Tapi dia tuh nggak ngasih gue apa-apa terkait dengan press kit. Jadi buat gue thumbnail gue susah nyarinya. Kalau googling sendiri takut nanti salah. Satu juga kualitas gambarnya nggak bagus. Resolusinya kecil. Betul, resolusinya nggak bagus dan sebagainya. Banyak hal lah gitu yang jadinya menyulitkan. Kalau kita mau posting di Instagram, let's say kayak kita anak tua salah satunya di Instagram. Kita kan pengen karusel gambar-gambar mereka nih, jadi nggak ada juga, jadinya kurang atraktif gitu loh. Itu adalah setidaknya yang bisa dilakukan, benar nggak sih? Untuk melengkapi itu gitu ya. Mungkin kayaknya gini, permasalahannya adalah karena kebanyakan developer, ini mungkin aku ngomongin lokal aja ya. Karena yang lokal kan kebanyakan berangkatnya tuh mereka tuh lulusan programming, ya dimana mereka juga nggak mengerti gimana sih sebenarnya kayak marketing tuh berjalan. Terus mereka lulus kuliah langsung bikin studio, belum pernah merasakan kayak kerja di studio yang mana udah menjalani marketing yang proper, betul gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nih harus ngomong ke Andi kali, mungkin bisa bikin podcast soal cara bikin press release. Bikin deh, next skill talk ya. Boleh banget. Harus dimasukin sih. Betul, penting banget soalnya. Penting banget. Dan mungkin untuk bisa begitu juga, Toge maksudnya bisa begitu kan kita juga nggak langsung ya. Kita juga sampai to the point kita akhirnya menempatkan diri kita di mana kayak di posisi gimana ya kalau misalnya kita jadi PR yang nerima gitu. Tapi kan untuk itu kan kita juga harus ngobrol sama konten kreatornya dan lain-lain. Jadi kan itu juga kita kayak proses iterasinya panjang lah. Jadi ternyata tuh mereka tuh suka ya itu tadi banyak konten kreator yang kayak mereka mau bikin thumbnail di YouTube atau ditaruh di Instagram. Oh berarti kita harus provide ya. Oke, next time-nya kita provide. Terus nanti ternyata kita
dapat feedback Betul, lagi. betul. Oh, kita ternyata butuh karakternya juga nih yang kepisah Iya, gitu. iya. Betul banget Jadi renderan. biar kita bisa geser-geser. Oh, oke, next time kita Iya. taruh lagi gitu. Karena sebetulnya ujung-ujungnya win-win gitu. Betul. Buat kami jadi konten yang bagus, karena visual wise jadinya bagus sih buat teman-teman developer juga kan game jadi terpampang dengan cantik. Dengan Betul, manis betul, ya. Jadi ya orang jadi lebih tertarik gitu. Jadi ini Betul. emang Wajib. poin kecil yang lu bisa ngebantu itu loh gitu. Betul banget. Gitu. Gue udah pernah sebut di salah satu podcast kalau nggak salah. Salah satunya boleh sebut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bandai itu bagus banget. Bandai Namco tuh dia kalau ngirim press release tuh kayak semuanya yang kita butuhin tuh ada gitu kayak. Oke. Gitu kayak misalnya kemarin Clair Obscure gitu. Heeh. Wah kita butuh Gustavnya doang. Ada tuh dia. Ini itu kayak waduh seru Niat banget mereka bikin. Niat banget. Jadi saat kita mau bikin postingan apapun itu jadi sangat terbantu. Dan itu jadinya kan happy buat mereka juga ya. Iya. Konten mereka jadi bagus. Betul. Harus bikin di. Ini Harus. sangat penting buat teman-teman. Kasajo lagi kita tarik. Boleh. Karena harus dibikin runutan yang Ya, betul. apa dulu sih? Step by step-nya kan. Yes. Step by step-nya yang juga konten kreator itu enggak atau misalnya media itu enggak bosen gitu Betul. bacanya dan asik nih apa nih gitu pengen tahu. Oke. Jangan yang sekedar jeblak terima kasih. ada itu ada yang kayak gitu. Betul. Jadi Karena kayak, masih banyak juga yang stigma orang merasa lo itu kan harusnya tugasnya reviewer atau jurnalis atau konten kreator buat Betul, mencari gitu kan betul, ya. Padahal kan ya again sekarang gue yakin konten kreator atau reviewer tuh sehari bisa dapat berapa email, berapa Berapa, Mas press Randy? release. Sehari Mas Randy? Ya 10 mungkin ya. 10 Itu game, minimal tuh. itu Iya. kan berarti kan kita competing sama Iya. 9 game lain di inboxnya Mas Di Dito hari doang. itu. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Iya. Kalau kita cuman oke 5 ini nih yang menarik, yang 5 lagi numpuk lagi. Wah, itu. Berarti kan itu Betul. besoknya kompetisi Betul, lagi, betul kompetisi banget, lagi betul. gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Kita tuh berkompetisi tuh nggak cuma di Steam page ngerti, doang, bahkan reach out ke konten kreatornya juga competing. Paham. Kalau udah sekali ngirim gitu ya kayak Mas Ajo ngirim nih gitu. Sekarang Arya nih yang ngirim ya biasanya ya. Wah bagus enak gitu. Setiap ada email pasti kita jadi excited untuk buka. Karena gampang, udah gampang. Karena udah tahu. Karena udah tahu pasti menarik isinya gitu. betul, Setidaknya itu gitu. I see. Itu akan sangat menarik. Oke, dan kalau ngomongin marketing sebetulnya kan marketing tuh cukup luas ya. Ya, Banyak cara yang bisa dilakukan lah gitu ya. ya. Kalau udah punya duitnya, kalau nggak ada ya tadi ya udah disebutin lah. Kalau punya tapi nggak banyak, sebetulnya bikin mini activation gitu-gitu di sosial media atau live atau segala macam juga possible aja ya sebenarnya. Possible banget sih. Kalau aku sih selalu bilang ya utilize. Maksudnya kan gratis juga. Ya udah cobain aja. Kan ada ruginya kan. Oh, ruginya apa? Waktu. Tapi kan kalian juga nggak ada duit. Iya, Mau jadi nggak mau ya pakai bakar waktu. Bakar waktu. Pakai cari strategi terbaik buat kalian. Dan kalau ngomongin marketing, mungkin ini menutup ya karena sudah 40 ya. Ada ya? Waduh. Mendekati 50 ya. Wah, paling panjang ini ya. Panjang. Gini. Dalam hal marketing yang paling gila yang pernah lo lakuin nih. Paling gila yang pernah aku lakuin. Kayak gue cobain ini kayak aneh banget tapi oke gue cobain. Dibilang aneh enggak sih, karena agak make sense, tapi cukup berani. Basically aku ada satu update di Game Box Simulator yang aku pernah mention. Kita tuh dalam satu update tuh kayak kita taruh referensinya kayak langsung ada 12 content creator. Kita taruh Easter egg semua itu. Dan jadi player pas main mesti nyari 12 itu. Dan itu unik banget karena kita langsung reach out ke 12 content creator. Boleh gak masukin ini? Boleh gak masukin ini? Dan kayak barengan mereka semua bilang oke, jadi kita buru-buru cepat gitu loh. Karena kan pasti update kan, delaynya nggak boleh kelamaan lah kasarnya. Jadi pas kita update, ya orang-orang pada kaget lah. Ini kok ada karakter A, ada B, ada C. Jadi dan mereka malah saling bersaing. Lebih seru cari yang ini, lebih seru cari yang ini. Wah. Tapi itu malah seru. Jadi dan konten kreator yang mainin juga seru. Yes. Guys, gue ketemu ini, yang ini nggak usah lah gitu loh. Jadi ada malah fun gitu loh. Oke. Itu sih yang aku rasain. Cukup seru. Saja ada nggak yang pernah dilakukan oleh Toge? Kayaknya cukup gokil nih ngelakuin bentuk marketing yang cukup gila gitu Apa ya? Kalau melakukan mungkin ini bukan melakukan kali ini ketidaksengajaan yang tadi sebenarnya kita sempat obrolin sebelum kita masuk ruangan ini. Oke. Ya. Jadi marketing kucing yang dimana kayak banyak yang bilang wah ini pasti sengaja. Padahal itu pure ketidaksengajaan. Cuman kayak Coba ceritain kronologisnya. kronologinya. Jadi waktu itu kita mau rilis demonya Moses and Pato di Steam. Lagi ketik. Jadi kucingku tuh di rumah banyak. Aku punya kucing sekarang 20-an ekor. Oke, wow. Jadi kucing lewat-lewat, ngetik-ngetik,
ngerubah tanggal meeting di kalender itu semuanya sudah pernah terjadi. Oke. Nah, terus satu ketika pas lagi ngepost di akunnya Toge Productions, kucingku lewat nih, ngetik. Terus habis itu pas ku tarik gini, jangan diinjek. Kakinya dia itu mencet apa sih tombol mouse. Jadi ngeklik. mouse-nya ada di bagian pos, kepencet pos di akunnya Toge Productions. Terus habis itu tapi nggak lihat waktu itu, soalnya kan kayak fokus lagi mau ngeluarin kucing. langsung. Tulisannya adalah Tulisannya jelas ya nggak tahu, nggak jelas itu pesannya dia terhadap seluruh dunia. Iya. Cuman kucingnya yang Oke. ku taruh keluar kan, terus kayak ngomelin dulu di depan rumah, dia di depan rumah di depan kamar. Balik-balik, udah ternyata ke pos, tapi udah ada kayak 100-an like itu tiba-tiba dalam waktu berapa menit doang. Oke. Terus habis itu kayak hapus nggak ya? Tapi udah 100 like. Tapi itu posisinya tuh kayak sekitar jam 1 malam. Soalnya kan kita kan kalau rilis game kan selalu kan tengah malam kan. Iya. Hapus. Tapi sayang udah 100 like. Tapi kalau nggak dihapus ini agak Apa 50-50 gitu? nih. Apa nih gitu Iya, agak 50-50 karena bisa jadi pagi-pagi kok Chris bangun kan. Kita telepon, halo Sajo, ini postingan apa di Toge Productions gitu kan. Terus itu tuh sampai nggak bisa tidur beneran sampai pagi sampai jam 6. Soalnya jadinya nge-refreshin terus. Tiba-tiba 1000, tiba-tiba 4000. Tutup dulu. Terus tiba-tiba Kongres pagi-pagi jam 5 kayak di grup kerjaan. Ini postingan siapa? Udah panik kan. Tapi terus katanya, wah gila like-nya banyak banget. Mantap ya. Malah banget. Oke. Itu apa ya, kayak kocak aja sih. Tapi gitu. dijelasin nggak? Akhirnya dijelasin. Ini dari kucing. Ini habis. Dijelasin. Dijelasin ke audiens. Makin rame ya. Dijelasin ke audiens. Maksudnya terus abis itu aku retweet kan pakai akun pribadi kan. Kayak bilang, aduh ini pertama kalinya dalam hidup 10 tahun berkarir marketing. Ini kucing ngepost di posting di sosmed company gitu. Dan malah rame, malah ngalahin semua. Iya. Tapi terus habis itu ternyata quote retweetnya itu juga banyak banget. Sekarang tuh sampai kupin di Twitter. Soalnya dari situ lucunya adalah sampai waktu kita lagi event di Malaysia ada yang datang kebut. Oh ini yang waktu itu dipost sama kucing. Oke. Keren. Itulah dia. Keren. Makanya itu adalah bentuk apa ya? Ya apapun yang terjadi sebetulnya, ya bisa buruk sekali, bisa kayak tadi hanya membingungkan. Betul. Cuman artinya sebetulnya respons dari kita terhadap hal tersebut bisa jadi marketing yang menarik di zaman sekarang ini. Yang penting coba aja. Betul, harus dipikirin aja gitu. Itu bentuk mitigasi yang wow, ternyata malah jadi sesuatu yang unik. Iya. Jadi habis ini pada beli kucing di rumah. Atau enggak asal ketik. Nah, akunya deh. Terus coba. Bisa jadi. Actually setelah nggak sengaja ngepost itu, nggak berapa lama Lego ngikutin. Jadi Lego kan tahu nggak sih mereka tuh keluarin apa sih Lego kucing. Terus mereka melakukan hal yang sama. Dan rame. Jadi hitungannya viral banget ya. Mantap. Tapi Lego nggak tahu ya dia sebenarnya ngikutin atau enggak, soalnya itu kejadiannya beneran nggak lama setelah Mirip itu. aja. Tapi ya punyanya Lego Keren, kayak jauh lebih keren. banyak. Nice, Tapi nice, terus habis itu teman-teman developer tuh sampai yang dari luar negeri pada nge-DM, itu tuh punya lu diikutin tuh sama Lego, lu nggak mau ngesu aja kayak ngapain udahlah. Kucingnya. Oke. Tapi mungkin kalau satu hal yang bisa gue share adalah maksudnya dari kejadian kucing tersebut ya. Basically kan emang kayak ya udah gitu, gue punya kucing nggak sengaja ngepost, ya udah gitu kan. Intinya adalah ketika kita bikin konten, kalaupun kadang itu suka banyak pengen ngejar konten viral ya, tapi akhirnya orang malah jadinya tuh kayak memaksakan untuk bikin publicity yang sebenarnya tuh kayak ya bad publicity atau sesuatu yang nggak jadinya tuh nggak genuine gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya mau bikin konten itu hati-hati kayak ngejar konten viral. Tapi pokoknya ya sebenarnya sih ngepost aja terus dan stay genuine dan stay authentic. Kalau misalnya nanti ada yang viral ya bagus gitu. Tapi jangan berusaha jangan buat nyari virality. Karena apalagi bisa sampai juga. menghalalkan segala cara. Itu tuh nggak baik buat branding studio kalian ke depannya gitu. Mantap. Stay original ya. Stay original. Stay original. Original aja. Ya biu. Lu juga deh ya? Betul banget. Aku apakah banyak viral ya banyak, tapi nggak mau aku ikutin Nggak karena memaksakan gitu. karena ya bener naik bentar, tapi kan ntar juga turun. Iya. Semua yang viral kan naik cepet, turun cepet kan. cepet juga. Jadi kayak Permen karet banget ya, manis di awal udah sepak di selesai. tapi balik lagi bukan berarti itu salah. Oh, iya. Cobain aja sih terserah. Betul. Kalau viral ya bagus. What works for you lah. Tapi intinya tadi gue setuju sih stay original dan ya punya karakter tuh penting banget sih soalnya. Dengan banyaknya saingan dan sebagainya ya. Bener banget. Lu punya karakter tuh sangat penting sekali. Yes. Oke. Ini udah lewat jauh sekali, jadi silakan pesan-pesan aja buat teman-teman ya mungkin masih kebingungan mikirin marketingnya mulai dari mana segala macam. Ini dari apa yang udah kita obrolin tadi, mungkin dari Sajud, dari Andi dulu kali lah. Kalau dari aku ide marketing apapun yang kalian punya,
kalian cobain aja sih menurutku. Karena kalau misalnya kalian masih baru, cobain aja. Karena percaya atau enggak, aku udah ketemu dengan banyak developer yang besar, marketing yang jago-jago. Mereka juga nggak tahu, mereka nggak punya secret formulanya. Mereka cuma punya, kayaknya bisa nih, kayaknya kalau lakuin ini mungkin jadi gini. Tapi mereka juga nggak bakal menjamin ini akan 1 juta views, nggak mungkin juga. Jadi mereka aja nggak tahu, apalagi kalian kan. Ya, upload aja apapun yang kalian merasa bisa dipromosiin di sosmed, sikat aja. Kalau aku sih gitu. Oke ya, Sajo. Apa ya? Tadi mau ngomong tapi udah diwakili ternyata sama si. Kata-kata hari ini. Pelihara kucing dengan sepenuh hati. Apa ya? Mungkin kalau misalnya bisa ini ya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya emang kalian cuma mau bikin game sebagai melakukan game sebagai hobi ya udah nggak perlu mempelajari marketing gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen mendapatkan uang dari hasil game yang kalian bikin, ya of course harus jangan takut buat belajar marketing. In the end marketing tuh mungkin jangan sampai termakan dengan kata-kata marketing, tapi kita pun kan sebagai manusia kalau kita pengen PDKT sama orang itu kan kita harus ngejual diri kita kan. Yes. Ya itu sama aja dengan kalian gimana caranya orang-orang mau mainin game yang kalian bikin gitu. Berusaha buat ngenalin ke mereka, meyakinkan mereka buat mainin dan jangan jangan tertutup sama feedback. Karena feedback itu yang membuat kalian bisa grow lebih lagi. Gokil. Itulah dia. Semoga banyak daging yang bisa disantap oleh kalian semua di Skill Tree Talk kali ini. Karena gila, berapa kali syuting Skill Tree Talk selalu ada hal baru yang gue pelajari lagi dan itu sangat menyegarkan sekali. Dan tentunya terus di kolom komentar mungkin ada banyak yang pengen kalian request, pengen kalian denger ya, siapa tahu Pak Produser nanti bisa carikan ya. Siap. Topik-topik yang menarik untuk dibahas berikutnya di Skill Tree Talk. Jadi jangan lupa di-share ke teman-teman yang mungkin menurut kalian butuh apa yang tadi kita omongin dari tadi itu banyak lagi marketingnya dan masih banyak tentang publishing juga dan masih ada tentang funding juga, banyak yang seru di Skill Tree Talk. Terima kasih banyak Andi, terima kasih Sajo. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gue Dito Wangsa pamit. Bye. Bye.